Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Jika episode sebelumnya kita membahas kegagalan Sultan Agung dalam menaklukkan Batavia, sekarang kita akan mengulas keberhasilan Kerajaan Mataram Islam dalam mengalahkan Kadipaten Tuban. Ini dilakukan sebelum mereka menyerang Surabaya dan Batavia. Meski Kadipaten Tuban bukan tanding yang sepadan bagi Mataram, namun pada serangan pertama prajurit Mataram juga mengalami kekalahan. Perseteruan antara Mataram melawan Tuban berlangsung lama. Selain tak memiliki hubungan kekerabatan, Tuban juga menganggap Mataram menjadi biang kerok remuknya hubungan baik antara Tuban, Sultan Demak, Jipang, dan Pajang. Bibit permusuhan sudah dimulai ketika Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir, Raja Kesultanan Pajang, meninggal dunia akibat bentrok dengan Panembahan Senopati. Kala itu, Tuban dan Adipati Arya Pangiri menginginkan anak Joko Tingkir, Benowo, menggantikan posisi ayahnya. Namun, Sunan Kudus memutuskan Arya Pangiri yang menggantikan kedudukan Sultan Hadiwijaya sebagai Raja Pajang. Pangeran Benowo tak terima. Ia dan Panembahan Senopati memberontak terhadap Arya Pangiri. Tuban menuduh Panembahan Senopati, pendiri Mataram, sebagai biang kerok kekisruhan di antara Tuban, Demak, Pajang, dan Jipang. Di sisi lain, Mataram ingin menguasai Tuban karena daerah ini pusat perdagangan di pantai utara Jawa. Tuban sendiri sudah berkoalisi dengan Surabaya untuk menangkal serangan dari Mataram. Strategi apa yang digunakan Sultan Agung untuk melumpuhkan perlawanan Tuban? Simak sampai tuntas ya. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1646. Setelah dinobatkan sebagai penguasa Mataram, putra dari Raden Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrowati ini bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabdul Rahman. De Graaf dalam bukunya Puncak Kejayaan Mataram menggambarkan kepribadian Sultan Agung. Kesan orang Eropa ketika pertama kali melihat Sultan Agung adalah ia tidak dapat dianggap remeh. Menurut pengakuan Van Eindhoven dan Van Schalk, Sultan Agung memiliki wajah yang kejam. Kepada Dewan Penasehatnya juga memerintah dengan keras, sebagaimana sebuah negara besar. Lebih jauh, Dr. De Haen menuturkan bahwa Pangeran ing Alogo ini merupakan seorang yang kasar dalam bahasa, namun lamban ketika berbicara. Ia berwajah tenang dan bulat dan tampak cerdas. Dr. Haen juga mengatakan bahwa Sultan Agung biasa memandang sekeliling seperti singa, pemarah dan kejam, namun bijaksana. De Graaf menambahkan, Sultan Agung pernah memerintahkan untuk memenggal kuda-kuda 4 orang pembesarnya, yang ketika itu dianggap telah bermain curang ketika mereka bermain mirobolani. Sultan tidak segan-segan melakukan hal yang sama kepada para pembesarnya ketika suatu saat ia menemui mereka melakukan kecurangan lagi dalam hal apapun. Oh iya, permainan mirobolani adalah permainan adu kemiri yang sekarang sudah menjadi mainan anak-anak lagi. Mirobolani ini dimainkan dengan meletakkan 2 biji kemiri berimpit atas bawah. Kemudian di atasnya lagi diletakkan potongan bambu yang panjang dan datar.
Bambu tersebut dipukul dengan palu dari kayu. Pemilik biji yang pecah itulah yang kalah. Pada masa itu, permainan ini dilakukan dengan taruhan uang. Zaman saya sudah tidak ada lagi adu kemiri, tetapi adu kecik. Bukan dipukul dengan palu, tetapi diinjak dengan kaki. Bahasa Jawanya digejlik, yang pecah, yang kalah. Di balik sifat kasar dan keras, Sultan Agung adalah raja yang jujur, cerdas, dan religius. Sifat religiusnya makin tampak sejak tahun 1633 saat di mana ia mulai menerapkan tarik Islam di Mataram. Tadi sudah saya singgung mengenai bibit permusuhan antara Tuban dengan Mataram. Tuban menganggap Mataram sebagai biang kerenggangan antara Demak, Jipang, Tuban, dan Pajang. Oleh karena itu, Tuban berusaha keras menolak pengaruh kerajaan Mataram di wilayahnya. Apalagi mereka tak memiliki hubungan kekerabatan. Untuk menghindari pengaruh Mataram, Tuban telah menggabungkan diri dengan Surabaya sebagai aliansi kota wilayah pesisir Jawa. Sejak era Panembahan Senopati, Mataram sudah mengincar wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Surabaya, yang ketika itu sedang tumbuh sebagai kota yang paling kuat di antara kota-kota pantai. Menurut kronik Jawa, Panembahan Senopati melancarkan penyerangan sengit terhadap Tuban pada tahun 1598 dan 1599. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan itu kemungkinan disebabkan oleh kubu pertahanan Tuban yang kuat yang berpusat di Benteng Kumbakarna yang dibangun pada masa Adipati Pangeran Dalem, putra Pangeran Arya Pamalat. Namun, Serat Tuban memberikan keterangan lain bahwa Pangeran Dalem selesai melakukan pembangunan masjid dan Benteng Kumbakarna ketika Mataram telah berada dalam masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika memang bukan benteng tersebut penyebab kuatnya pertahanan Tuban menghadapi serangan dari prajurit Mataram, maka kemungkinan besar ketidakberhasilan Mataram menguasai Tuban adalah karena kekuatan barisan koalisi daerah Bangwetan di bawah pimpinan penguasa Surabaya yang tentu mengirimkan bala bantuan kepada daerah-daerah yang menjadi sekutunya. Ketika Panembahan Senopati wafat, maka Panembahan Hanyokrowati atau dikenal dengan Panembahan Seto ing Krapyak menjadi Raja Mataram. Hanyokrowati berambisi untuk menaklukkan Surabaya. Namun karena ketika itu Surabaya telah berkembang menjadi wilayah yang kuat dan kaya dengan jalur perdagangan yang tersebar di pesisir Bangwetan, strategi penaklukan Surabaya dialihkan dengan usaha menundukkan wilayah-wilayah pesisir yang masuk dalam jalur perdagangan Surabaya. Salah satunya adalah Tuban. Mengenai proses invasi Mataram ke Tuban terdapat beberapa versi. Oltov menceritakan dalam Babat Tanah Jawi bahwa awalnya Sultan Agung memerintahkan salah satu punggawa kerajaannya bernama Tumenggung Surotani untuk menyerang Bangwetan dengan alasan menguji kekuatan pasukannya. Namun, kabar tersebut kemudian diketahui oleh Bangwetan. Adipati Surabaya kemudian mengumpulkan penguasa-penguasa wilayah Bangwetan seperti Lasem, Gresik, Madura, Pasuruan, Kediri, Tuban, dan Lamongan di Surabaya untuk merencanakan siasatnya menghadang pasukan Mataram agar tidak sampai menghancurkan Bangwetan. Setelah pasukan Mataram menghancurkan Lumajang, Renong, dan Malang, mereka berangkat menuju Bangwetan. Ketika tahu bahwa pasukan Bangwetan menghadang dan mengejar prajurit Mataram, maka pasukan Mataram berlari ke Sungai Andaka. Terjadilah peperangan besar-besaran yang menewaskan Tumenggung Surotani, sehingga pasukan Mataram terpaksa mundur dari pertempuran.
Namun setelah itu Mataram mengalihkan usaha penaklukannya ke daerah Wirosobo. Invasi terhadap Bangwetan kembali dilancarkan setelah percobaan penyerangan koalisi dari Bangwetan ke Mataram mengalami kegagalan. Namun mengenai proses invasi Sultan Agung ke Tuban tidak dikisahkan secara detail dalam babat tersebut. Sedangkan babat Tuban menceritakan setelah pembangunan benteng Kumbakarna oleh Kiai Muhammad Asngari selesai, ternyata tersiar kabar di Mataram bahwa Adipati Pangeran Dalem dari Tuban berniat melakukan pembangkangan terhadap Mataram, terlihat dari berdirinya benteng besar di Tuban. Benteng Kumbakarna sekarang hanya tinggal gundukan tanah di sebelah utara jalan menuju Pasar Tuban dari arah Surabaya, atau tepatnya di Kelurahan Kebonsari. Berita pembangunan benteng ini disampaikan para punggawa Mataram kepada Sultan Agung. Setelah mendapatkan berita ini, Sultan Agung mengirim utusan bernama Randu Watang ke Tuban sebagai mata-mata yang akan menyelidiki kebenaran berita tersebut. Randu Watang kemudian menancapkan sepasang pohon randu sebagai tanda bahwa ia telah sampai di Tuban. Setelah mendapatkan cukup bukti kebenaran berita tersebut, Randu Watang kembali ke Mataram untuk melaporkan kepada Sultan Agung. Sultan Agung murka, kemudian memerintahkan Pangeran Pojok memimpin invasi terhadap Tuban dengan membawa sekitar 1.900 punggawa kerajaan. Setelah mengetahui bahwa Mataram akan menyerang, Pangeran Dalem menyiapkan pasukannya untuk menyambut serangan pasukan Mataram. Pertempuran besar-besaran terjadi. Awalnya pertempuran dimenangkan oleh Tuban, namun kemudian Tuban dikepung sehingga menyebabkan pasukan Tuban kocar-kacir dan Adipati Pangeran Dalem melarikan diri ke Pulau Bawean, kemudian pergi ke Rajek Wesi atau sekarang menjadi Bojonegoro hingga wafat. Makamnya dikenal di sana sebagai Pesarian Buyut Dalem. Setelah Tuban berhasil ditaklukkan, meriam bernama Kiai Sidomurti yang menjadi senjata Tuban dalam menghadapi penyerangan Mataram lenyap. Pangeran Pojok yang berhasil menginvasi Tuban segera melapor ke Sultan Agung bahwa Tuban telah kalah dan adipatinya melarikan diri. Pangeran Pojok kemudian didaulat menjadi penguasa Tuban. Sejak itulah penguasa-penguasa Tuban merupakan utusan-utusan Sultan Mataram. Jika dianalisis, kedua versi proses invasi Sultan Agung ke Tuban ini memiliki perbedaan mencolok, mulai dari pimpinan pasukan yang diutus oleh Sultan Agung untuk bergerak ke Tuban. Versi Babat Tanah Jawi dipimpin oleh Jaya Supanta, sedangkan versi Babat Tuban dipimpin oleh Pangeran Pojok, hingga pengangkatan kedudukan punggawa kerajaan Mataram yang berhasil menaklukkan Tuban. Versi Babat Tanah Jawi, Jaya Supanta diangkat menjadi Dipati Sujanapura, sedangkan versi Babat Tuban, Pangeran Pojok diangkat menjadi penguasa Tuban. Sulit untuk mengatakan versi mana yang benar, namun pada intinya invasi Sultan Agung terhadap Tuban memang merupakan salah satu misi menguasai daerah Bangwetan sebagai usaha memulihkan kesatuan politik Pulau Jawa. De Graaf memberikan versi lain lagi mengenai invasi Sultan Agung ke Tuban. Penaklukan Sultan Agung terhadap Tuban dilakukan oleh dua pimpinan pasukan dari Martalaya dan Jaya Supanto. Martalaya singgah di Pati untuk mengajak adipati-pati ikut serta dalam penyerbuan ini, sedangkan Jaya Suponta langsung bertolak menuju Tuban. Patih Jaya Sentana yang ketika itu menjadi Panglima Perang Tuban menasihatkan agar pasukan istimewa maju terlebih dulu
Namun saran tersebut ditolak Adipati Tuban yang mempercayakan pertahanan Tuban kepada meriam-meriamnya. Saat itu Tuban memiliki 2 buah meriam bernama Sidomurti dan Pun Gelap. Tetapi versi Serat Kanda menyebutkan Tuban mempunyai 3 buah meriam. Singkatnya, Adipati Tuban memerintahkan untuk mengisi peluru meriamnya lebih dari cukup. Namun akhirnya salah satu dari meriam-meriam tersebut rusak yang mengakibatkan kekalahan dari pihak Tuban. Adipati Tuban yang terluka memerintahkan istrinya untuk melarikan diri dengan menggendong seluruh milik mereka. Kemudian pada malam hari, Adipati Tuban memerintahkan para abdi dalam untuk menghibur diri di Paseban luar dengan gamelan. Sedangkan Adipati Tuban bersama dengan istri-istrinya mundur ke Madura. Versi dalam buku The Graph yang didasarkan pada informasi dari Serat Kanda memiliki perbedaan dengan Babat Tanah Jawi yang menyatakan bahwa para istri Adipati Tuban diboyong ke Mataram beserta harta bendanya. Setelah mengetahui bahwa penguasa Tuban melarikan diri, Jagaraga dan Sanjata bersegera menyusul Adipati Tuban bersama orang-orang Madura yang awalnya ikut membantu Tuban dalam menghadapi serangan Mataram. Jagaraga dan Sanjata beserta orang-orang Madura ini kemungkinan besar merupakan pasukan bala bantuan dari Adipati Surabaya. Pasukan lain yang tersisa akhirnya juga ikut melarikan diri. Kapal-kapal yang ada di Tuban diserbu dan tenggelam. Keraton Tuban kosong sehingga tentara Mataram dapat memasukinya tanpa perlawanan. Sultan yang mendapatkan laporan keberhasilan pasukan Mataram dalam menginvasi Tuban sangat gembira sehingga menjamu pasukan-pasukannya. Arya Jaya Suponta diangkat menjadi Dipati Sujanapura. Dari beberapa versi jalannya peristiwa invasi Sultan Agung terhadap Tuban tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penaklukan kota pelabuhan besar seperti Tuban sebenarnya jauh lebih sulit daripada yang dikesankan dalam Babat Tanah Jawi. Di samping Tuban yang wilayahnya dikelilingi oleh tembok yang kuat, Sekutu Tuban juga mengirimkan bala bantuan, meskipun akhirnya tetap tak mampu menghadang kuatnya pasukan Mataram. Peristiwa takluknya Tuban terhadap Mataram tersebut menurut Babat Sangkala terjadi pada tahun 1619. Hal ini sejalan dengan berita-berita Belanda yang berasal dari Jean Petersen Koen yang menulis dalam Pimpinan Kompeni di Belanda pada tanggal 7 Oktober tahun 1619 bahwa Raja Mataram telah menduduki Tuban. Berita mengenai pasukan Tuban yang melarikan diri ke kiri terdapat di Babat Sangkala yang diperkuat oleh berita dari Antonio Visuyo dalam suratnya tertanggal 10 September tahun 1619. Setelah menaklukkan Tuban, Sultan Agung melanjutkan invasinya ke Madura tahun 1624. Setelah wilayah pinggiran Surabaya dikuasai, barulah Mataram berhasil mengalahkan Surabaya pada tahun 1625. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi, atau cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, yang penuh misteri, yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.